1, 2, 3. Cek, cek. Cek. Kok nggak ada suara ya? Cek, cek. 1, 2, 3, cek. Ada suara, cek. Oh, ada. Dicoba. Kok recording? Di data 07. Nah, kita harus bikin lagi yang data 08. Bikin aja semuanya boleh. Oke, ini saya ganti data 08. Enter. Kemudian yang tanggal 10 juga sama. Data 10. Yang 11 sama. Berarti di sini saya blok data 11. Ya. Kemudian yang yang 12 juga sama. Data 12. Oke. Udah ya? Nah, udah kita kasih nama masing-masing. Kemudian kita kembali ke rekap absensi. Nah, ininya kita ubah menjadi data 08 gitu ya. 08, kolomnya 2 sama kosa. Oke. Sudah kita enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kebetulan hadir semua. Kalau kita cek, ini jumlah karyawannya juga ada 10 gitu ya. Kalau yang 7 kan ada cuma 8. Berarti ada 2 yang nggak hadir. Karena tanggal 8 semuanya hadir ya berarti hasil. Tanggal 9, nah ini tanggal 9. Nah, kita kopas saja. Oke, kita isi dengan hadirnya, Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini bukan H10 tapi J10 ya. Kita ganti J10. Nah, lookup B12. Nah, ini karena data 09 nggak ada, ya sudah kita ambil aja data 08. Kan nggak ada ya. Kita ambil data yang 08 aja. Toh nanti ya nggak akan masuk di lookup. Masuknya pasti di L. Gitu ya. Oke, kita coba enter. Nah, itu jadi L. Gitu ya. Oke. Untuk tanggal 9, dari tanggal 10 sama. Kopas saja. Ctrl C. Ctrl V. Ini jadi L ya. L10. C6 ininya jadi data 10. Oke, enter. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau Anda mau kopas sih bisa di-set. Caranya kita nggak perlu ngopas rumusnya terus ganti-ganti rumusnya sih nggak perlu. Sebenarnya bisa kita set juga sih. Nah, caranya seperti ini. Saya copy aja ya. Saya copy dulu. Nah, yang di sebelah sini ya. Nah, kita cek sebelah sini. Nah, ininya kan L10. Gitu ya. L10 kan. Nah, kalau kita perhatikan di ini kalau di 07 berarti kan itu pakai F10 gitu ya. Kalau di 08 pakai H10. Kalau di 09 pakai J10. Kalau di 10 itu kan pakai L10 gitu ya. Kalau 11 ini saya pakai N10 gitu ya. Nah, sebenarnya nggak perlu ini bisa kita ganti sih pakai tanda. Nah, dolarnya kita hilangi. Jadi kuncinya hanya di 10-nya. Karena kalau kita lihat, kalau kita geser ke kanan, itu kan yang bergeser kan hurufnya. 10-nya kan nggak bergeser. Ya, 10-nya kan nggak bergeser. Oleh karena itu, yang saya kunci hanya 10-nya saja. L-nya nggak saya kunci. Ya, L-nya nggak saya kunci.
Sehingga nanti dia ikut geser. Begitu kalau saya copy ke kanan, itu nanti L ini kan berubah menjadi M, jadi N, gitu ya. Nah, L-nya tidak saya kunci. Kemudian data 10, kebetulan saya pakai range, nggak apa-apa sih. Nah, saya ganti 11 gitu ya. Sebenarnya kalau mau nggak di apa, supaya nanti ini nggak berubah, data sebelumnya nggak berubah, berarti kita harus set di nggak pakai bentuk seperti ini, tapi bisa bentuk range gitu ya. Tapi nggak apa-apa dah. Oke, kita coba pakai data 11 saja. Ya, enter. Nah, ini. Tanggal 11 ada satu yang nggak masuk, berarti ya 9 ya. 9. Oke, tanggal 12. Jadi kalau kita copy sih sebenarnya Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, kalau kita lihat ininya sudah ganti menjadi masih. Nanti kalau kita tarik ke kanan, ini saya hapus karena itu terlambat. Nah, itu sebenarnya sudah ganti jadi masih N ya. Harusnya sih jadi P. Ini kok masih N. Nah, itu sih. Harusnya kalau tidak kita kunci, dia ikut geser. Gitu ya. Oke, kita ganti P aja ya. Harusnya itu geser ini. Harusnya harus geser jadi P. Oke, P10 ininya saya kasih data 12. Oke. Iya Pak, ini dolarnya di depan N. Oh iya sebentar. Oh ini saya salah sih, harusnya ini pakai N ini. Ini N. Ya, tanggal 11 kan harusnya N, jadi saya bukan L, tapi N gitu ya. Saya belum ganti, makanya dia yang geser ke 12-nya tidak bisa di P karena posisinya di sini masih BL gitu ya. Nah, jadi kalau saya geser, saya copy. Saya geser, saya hapus. Nah, ininya kan jadi P. Nah, itu maksud saya seperti itu. Ya. Jadi geser. Cuma ininya kita ganti sih, tetap ganti data 12. Oke. Info A semua. P10. Oh, ininya yang geser. Di ini ya, lookup-nya geser juga ya. Tapi berarti harusnya di depan ini juga nggak boleh kita geser gitu ya. Jadi posisinya tetap di 12. R4. Ya. Jadi kalau kita geser, nah tetap di 12 ya. Jadi cuma ini jadi data 12. Nah, itu ya. Itu rumusnya seperti itu. Jadi yang di 11-nya ini kita ganti N. Nah, N-nya itu tidak pakai tanda dolar. Ya, kenapa kok saya tidak pakai tanda dolar? Supaya waktu saya geser ke kanan, kolomnya pindah dari N ke P gitu ya. Kalau 10-nya kan supaya tetap kita kunci, nggak berubah. Jadi yang kolom yang dolar 10 ini kalau saya copy ke bawah supaya 10-nya nggak berubah. Gitu. Nah, itu rumusnya seperti itu. Oke, untuk hadirnya juga sama. Ini kita 12 seperti itu ya. Tinggalkan P10, ininya P12-nya tetap nggak berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, saya bisa menghitung jumlah hadirnya gimana caranya kira-kira. Nah, kita bisa pakai perintah yang kemarin ya. Hadir itu menghitung hadir itu ini. Isikan
kolom jumlah kehadiran atau hadir dengan menghitung jumlah karakter H pada periode tanggal tersebut. Nah, gimana caranya menghitung H? Ya, kita menggunakan pakai sama dengan count if kemarin. Ya. Nah, range-nya kita blok aja mulai dari 07 sampai ini. Nah, itu ya, kita hitung, kemudian titik koma kriterianya. Nah, kriterianya adalah A. Oke, enter. Nah, itu ya. Jadi dia hadir 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Alfanya berarti sama dengan count if. Range-nya sama. Ya, titik koma A, gitu ya. Kurung gitu. Oke, 1. Nah, jumlah hadirnya 4, alfanya 1. Gitu ya. Nah, cuma jangan lupa karena ini akan kita copy ke bawah, kita tarik ke bawah, gitu ya. Maka rumus ini harus kita blok, kita kunci range-nya. Oh, sorry. Nggak perlu ya, nggak perlu kita kunci ya. Karena tetap harus geser nanti ke bawah. Nah, gitu. Dan nggak perlu kita kunci. Karena ininya tetap baca F13 sampai Q13, gitu ya. Terus yang ini kan bacanya tetap F14 sampai Q14. Nah, gitu. Jadi tidak perlu saya kunci. Demikian juga alfanya juga sama, tidak usah kita kunci. Sudah ketemu itu. Ya, jadi kalau mau dibuat grafik sudah bisa sih. Kalau dibuat grafik bisa tinggal blok aja ini namanya sama itunya ya. Nah, itu otomatis nanti kita insert chart itu otomatis itu. Oke, itu ya. Itu hadir sama apa? Nah, bagaimana terlambat? Nah, ini. Terlambat. Ini supaya ngecek terlambat harusnya ketentuan jam masuknya ada di atas. Ini coba di freeze pane-nya dihilangi dulu, di unfreeze dulu ya. Di unfreeze. Nah, cek ya. Nah, ini. Jam masuk kantornya 08.00 gitu ya. Jam masuk kantornya 08.00. Jadi dari mesin absensinya tadi nanti akan ketahuan. Ini ada yang terlambat ya. Oh, ini ternyata harusnya ada ini. Yang terlambat ini. Terlambat 1 menit gitu. Nah, caranya gimana untuk melihat dia terlambat atau enggak? Kira-kira gimana? Jadi dari detailnya tadi dicek dia jam masuknya terlambat enggak gitu kan. Nah, kira-kira gimana? Sama dengan mana mesinnya? Sama dengan if nah, kira-kira logical test-nya apa? Logical test-nya berarti saya membandingkan ini, jam masuk ini kan. Jam masuk ini saya bandingkan dengan yang di sini kan. Ya, sesuai dengan NIK-nya masing-masing gitu kan. Nah, gimana caranya? Jadi sama dengan if jika ini jika C5-nya ya, C5 ya, jika C5-nya mau terlambat apa enggak? Kalau mau terlambat ya berarti lebih besar dari yang datanya lebih besar ya. Kalau kita mau ngambil terlambat, berarti C5-nya lebih kecil dari. Nah, kita ngambil datanya pakai V look. Ya, karena datanya bisa disusun ke bawah. V lookup kurung buka
kita set NIK-nya, ya, NIK-nya B12. Nah, itu ya, B12. Kemudian range-nya berapa? Titik koma tabulary-nya berarti data 07. Ya. Data 07 titik koma, berarti kolom ke berapa? Kolom ke berapa? Kolom ke 1, 2, 3, berarti kolom ketiga ya. Kolom ketiga, titik koma, nah exact match atau approximate, nah ini ya, kita pakai exact match, false, gitu ya. Kita pakai false. Nah, untuk oke, itu saya bisa mengambil datanya, data jamnya pada tanggal 7 gitu ya. Kalau ternyata jam absennya lebih besar daripada ketentuan jam masuk kantornya, maka dia dipastikan terlambat. Nah, kalau terlambat itu kita pakai tanda apa? Terlambat berarti jika kolom hadir dan H, jika kolom hadirnya adalah H dan jam absensinya melebihi jam masuk kantor di setiap tanggal, maka isi kolom terlambat dengan durasi keterlambatan. Berarti jam absensi dikurangi jam masuk kantor. Nah, itu sebenarnya kurang 1 ya. Kurang 1 kalau hari. Kita coba yang ambil menitnya dulu. Berapa lama dia terlambat ya. Nah, kalau dia jam absensinya ini, jam absensi itu yang ini. Yang VLOOKUP ini ya. Kalau C5 ini ketentuan standarnya jam kantor. Jadi jam kantornya masuknya jadi jam 8. Nah, kalau ini jam absensinya. Kalau dia lebih besar, maka dia terlambat. Maka terlambatnya ambil menitnya berarti minit. Tidak bisa ya. Berarti VLOOKUP ya, saya ambil data mesin absensinya gitu kan. Jadi VLOOKUP saya copy aja V12 sampai ini ya. Nah, dikurangi dengan C5. Ya, C5. Kalau tidak berarti kurang sama dengannya berarti diisi dengan 0 gitu ya. Kalau tidak berarti diisi dengan 0. Oke, kita coba dulu. Nah, munculnya 0 itu tidak terlambat ternyata gitu ya. Nah, munculnya 0 karena ini masih dalam bentuk jam gitu ya, masih dalam bentuk jam. Bagaimana mengonversi menjadi menit? Mana? Ya, kita kasih menit saja. Sorry, ini yang ini yang Ramono Sinar Rasida. Oh, nggak bisa.
berarti nggak bisa pakai menit ya, nggak bisa pakai menit. Mau nggak mau sih harus kita konversi menjadi bentuk value sih, harus kita bentuk value. Jadi buat value-nya apa, kita harus ubah menjadi bentuk angka gitu ya. Jamnya ini harus kita ubah menjadi bentuk angka, berarti pakai time value kan kemarin ya. Time value ya, ini ya, dikurangi time value salah kurung dari kurung itu ya. Kita value dan value, sorry. Ininya yang belum di set ya, C5-nya yang harus dikunci. Jadi ini harus dikunci. Oke. F4. Nah, C5-nya harus dikunci ya, makanya dia press value. Oh, masih error. Dan. Ininya, sorry, yang ini depan juga harus dikasih F4 ya. Nah, itu. Oh, masih press value juga. Oh iya, karena ini ya, ini hadir, karena belum ada fasilitas hadirnya sih. Ya, coba kita tambahkan aja pakai NO itu. Ini sama dengan H. Ya. 3,C5 nanti ya. Jadi kalau hadir dan waktunya tidak melebihi batas itu, maka itu kalau tidak berarti kita 12-nya A. Gitu ya. Jadi sama dengan itu diulang itu berarti ini lagi M ininya A sama dengan
A. Kalau A berarti ya. Kalau A terlambatnya diisi dengan strip. Titik koma, strip. Titik koma. Titik koma, 0. Melebihi jam masuk, pertanyaan habisi dengan durasi keterlambatan. Ini kalau tidak berarti jika F12 sama dengan A, maka strip, kalau tidak berarti 0. Oh, ini ulang ini. Pakai N. Burungnya sama. Yang Lisa ini memang kosong ya. Lisa ini memang terlambat. Haryadi juga terlambat. Jadi ini kayaknya belum bisa kebalik. Jadi kita coba di luar aja dulu ya. Test value-nya saya hapus dulu aja. Oh, ini test value-nya di sini. C5. Oh, harus teks ini. Nah, ini harus dirubah ke teks sih sebenarnya. VLOOKUP ini, karena VLOOKUP itu tipe datanya adalah ini apa? VLOOKUP itu tipe datanya angka sih, bentuk data waktu gitu ya.
Nah, itu harus dikonversi menjadi bentuk. Karena di sini yang diminta adalah time text. Bentuk time text. Jadi harus kita ubah menjadi teks. Kalau contohnya yang harusnya sih pakai fungsi teks. Ya, Pak Agung pakai rumus ini ya. Ya, nggak apa-apa. Coba aja ya punya Pak Agung ya. Kemarin sih saya sudah buat sebenarnya. Saya coba pakai rumusnya Pak Agung ya. Oh, ini titik koma. Ya, ini Pak Agung. Nggak bisa sih itu pakai minit, mau pakai minit di depannya ya. If-nya sama. Gitu ya. F12 sama dengan H, maka kita cek ininya lebih besar dari jam kantor enggak. Kalau dia lebih besar dari jam kantor berarti kita kurangi. Nah, ini jam dia absen dikurangi dengan J5 gitu ya. Kalau itu 0 gitu ya. Oke. Jadi ini terlambat 1 menit. Ya, kemarin sih sebenarnya saya sudah selesai sih tadi. Saya share aja ya. Nah, ini aja kemarin saya sudah buat sih. Mungkin. Nah, ini sih kemarin saya sudah buat sih. Nah, ya. Jadi caranya seperti ini sih. Jika F12 sama dengan 0, if n pilih H, itu dari T5, berarti saya pakainya minute sih. Bukan T5. Jadi saya ambil menitnya gitu ya. Minutnya di depan, dan T5-nya saya kurangi dengan T5. Ya, tapi pakai punyanya Pak Agung boleh yang tadi ya. Punyanya Pak Agung tadi. Gimana? Nge-lag tak? Apanya? Nah, ini. Punyanya Pak Agung boleh dipakai gitu ya. Sama aja sih.
Ngelek rek. Ini Oh, sepertinya ngelek. ini yo. Harus dicek. Oh, bisa Harus ngelek kenapa ya? sepertinya ada malware Rumusnya nggak jalan gitu ya? lemot. Oke, itu rumus ini udah di-share sama Pak Agung di chat. Mungkin teman-teman yang mau Ya lo gimana? pakai juga. Bisa download. Ya. Teman-teman yang mau pakai punyanya rumusnya Pak Agung boleh. Atau kalau rumus saya sih seperti ini sebentar. Saya buka dulu ya. Saya share di chat. Ini kayaknya IDM-nya ini. IDM-nya ini yo. Pakai downloadan biasa ya. Ya Ya, kalau dari rumus saya, bentar ini ya. halo? Halo ya. Kalau rumus saya ini ya, saya share di chat ya. Kalau rumus saya di sini saya pakai ini sih. Saya nggak pakai data 07, tapi saya pakai range-nya itu ya. Makanya di sini agak panjang. Gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, itu mungkin bisa dicoba untuk yang untuk tanggal 8, 9, 10. Tanggal 9 pasti 0 menit ya. Tanggal 9 karena 0. Karena libur gitu kan. Libur nasional pasti nggak mungkin ada yang terlambat begitu kan. Ya. Ya, pakai indirect boleh Pak, terserah Pak. Saya tidak batasi. Tapi intinya selama itu masih bisa dan bisa dicoba dan dijalankan ya no problem gitu ya. Jadi rumus yang kita pakai tidak wajib kita gunakan. Tidak wajib harus sama persis gitu ya. Oke. Nah, itu nanti coba dihitung sampai 7, 8, 9. Kalau 9 ini pasti 0 semua. Gitu ya. Ini saya share aja di chat. Nah, itu ya. Itu yang rumusnya K12. Ya, K12. Nah, itu kalau sudah selesai semuanya, ya, kalau sudah selesai semuanya, nanti ini muncul 0 gitu ya, 5, 10, nah itu ya. Nah, cara munculkan menitnya gimana? Caranya kayak kemarin gitu ya, pakai format cell, kemudian, nah itu dikasih tanda menit gitu ya, sudah muncul menit. Oke, kalau sudah semua nanti kita hitung terlambat. Nah, terlambatnya caranya gimana? Jadi kita hitung yang terlambatnya lebih besar daripada 0. Gitu ya. Dia akan muncul seperti ini.
ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk predikatnya itu saya share aja di nanti nggak selesai ini. Ctrl C, saya share di chat aja ya. Rumusnya sel U12. Ya, tadi di sana dicek ininya sih, dicek apa? Kalau sesuai soalnya. Nah, ini ya. Jika kolom hadir sama dengan jumlah hari efektif dan jumlah kehadiran terlambatnya sama dengan 0, maka isi kolom predikat dengan teladan. Gitu ya. Jika kolom hadir sama dengan jumlah hari efektif dan jumlah kehadiran terlambatnya tidak sama dengan 0, maka isi kolom predikat dengan baik. Dan seterusnya. Gitu ya. Maka di situ rumusnya adalah seperti itu. Seperti ini. Nah, itu ya. Dicek. Jika hadirnya sama dengan hari efektif itu ada di sel ini. Di C7. Nah, ini hari efektif. Total hari efektif. Di C7. Dan T12-nya sama dengan 0. Dan dia tidak pernah terlambat sama sekali. Gitu ya. Maka dia termasuk teladan. Gitu ya. Kalau F12-nya sama dengan C7, baik. Tapi dia pernah terlambat sekali, maka dia dianggap baik. Ya. Ini T12-nya tidak sama dengan 0. Ya. Kalau tidak sama dengan 0, berarti kan pasti dia pernah terlambat entah itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu baik. Nah, terus kalau jumlah hadirnya dia kurang dari hari efektif, itu misalkan pernah alfa sekali gitu ya, tapi dia tidak pernah terlambat. Nah, T12-nya sama dengan 0, tidak pernah terlambat, maka cukup. Selain itu adalah kurang. Kurang ini berarti posisinya kalau dia sudah pernah alfa sekali, minimal alfa sekali gitu ya. Kemudian dia terlambat juga, nah itu masuknya di kurang. Masuk di predikat. Mungkin itu sih. Ya. Untuk rumusnya T12 biasa sih. Ctrl C, saya siap di chat T12 ya. Oke. Misalnya T12. Jadi yang terlambat bisa cek di share, di chat. Sudah saya ketik di chat ya. Oke, sampai sini. Oke ya, sampai sini ya, sudah ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau kita lihat selama ini kita pakai VLOOKUP, HLOOKUP. Kita pakai VLOOKUP, HLOOKUP. Nah, kita pakai VLOOKUP, HLOOKUP itu saya kembali ke depan ini. Oh, ini data di depan. Nah, ini kita pakai VLOOKUP ini. Berarti kan kriterianya hanya satu, begitu ya. Kriterianya hanya satu. Bagaimana kalau kriterianya dua? Nah, itu nanti kita coba dibuka materi 2
materi 2. Materi pertemuan kedua. Ya, materi pertemuan kedua. Saya share dulu. Ya, ini ya. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Dia kalau VLOOKUP kan bisanya hanya bentuk data yang tunggal saja. Ya, saya buka yang latihan 1 juga. Nah, itu nanti bisa kita bedakan aja ya. Kita bedakan antara kita menggunakan VLOOKUP dengan yang index and match gitu ya. Nah, ya. Saya kembali ke materi pertemuan 1 untuk bagian VLOOKUP. Sama-sama lookup-nya gitu ya. Tetapi kriteria yang dituju atau ini kodenya ini, bagian kodenya ini kan hanya 1, nggak bisa 2 gitu ya. Ya, jadi contohnya VLOOKUP kode baru range data begitu ya. Nah, yang kriterianya atau kodenya itu hanya 1. Nah, bagaimana kalau saya harus kodenya 2 seperti ini? Nah, ini. Jadi kelompoknya elect, kemudian mereknya TV, baru muncul tulisan televisi. Ya, elect AC berarti muncul tulisan AC. ART, SP, sapu. Nah, bagaimana kalau kriterianya 2, begitu ya? Kita lookup, tapi kriterianya lebih dari 1. Nah, mau nggak mau kita harus menggunakan namanya index and match. Ya, jadi fungsinya sebenarnya ini sama seperti lookup. Fungsinya seperti lookup, cuma yang membedakan ini adalah kriterianya itu bisa, kodenya ini bisa lebih dari 1. Ya, kodenya bisa lebih dari 1. Nah, penulisannya seperti ini. Sama dengan indeks. Ya, sama dengan indeks. Belum dapat saya. Materinya belum dapat. Sudah di-share di chat kok, di atas sendiri. Dapat di chat. Di chat yang atas, bagian atas. Paling awal sendiri. Di scroll ke atas, scroll paling atas, materi pertemuan 2. Sama latihan 02 nanti yang tadi. Ya, sudah di-share di paling atas sendiri. Nah, nanti akan muncul Word seperti ini ya. Sudah ketemu Pak Agung, Pak Dwi? Oh, nggak ada. Saya share lagi ya, Sebentar. Saya share lagi. Aduh. Nggak mau ya. Network disconnect ya. Sorry, Mas Sahid. Sudah, Mas Sahid. Sudah, kalau di WA sudah saya share di Mas Sahid.
Mas Said minta tolong di-share-kan ya. Oke, sini kita tutup dulu ya. Oh iya 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 tuh, sorry ditutup. Tidak sama ini ya. Yang mau juga. Oke, sudah. Oke, saya share yang oke, sudah download semua? Sudah download semua? Oke, sudah ya. Nah, itu kodenya bagaimana kalau lebih dari satu. Nah, karena kalau lebih dari satu, VLOOKUP tidak bisa. VLOOKUP atau HLOOKUP itu tidak bisa menghandle gitu ya. Tidak bisa menghandle. Maka di sini kita membutuhkan satu fungsi fungsi lain, yaitu kita bisa menggunakan namanya index and match. Ya, kenapa kalau saya pakai index and match? Karena kelebihannya dia adalah kode bisa lebih dari satu. Nggak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Nah, contohnya seperti ini, elect, BP, ya AAFP, BC gitu ya. Kodenya lebih satu. Nah, bagaimana menggunakannya lebih dari satu, itu ada catatan yang ingin saya tambahkan. Itu untuk menambahkan kriteria lebih dari satu, maka perlu ditambahkan tanda dan, baik di parameter kode maupun parameter range kode. Ya. Ini tambahkan dan. Nah, itu ya. Jadi nanti rumusnya adalah untuk ini, saya sudah punya, saya ingin mengisi nama barang sama harga. Nama barangnya ngambil dari tabel data barang, harganya ini ngambil dari data harga, gitu ya. Data harga seperti itu. Data harganya seperti ini, gitu ya. Nah, nanti rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya kita bisa seperti ini. Kita menggunakan indeks, ya. Indeks. Nah, ini ambil aja range-nya semua, gitu ya. Range-nya mulai dari B16, B16 sampai D22. Nah, makanya di sini saya ambil B16 sampai D22. Ini adalah range datanya, gitu ya. Nah, terus kita bandingkan, kita match-kan dengan apa, gitu ya. Match-kannya dengan B3 sama C3. B3 sama C3. Ya, ini C3, ini B3. Ya, elect dan DP. Nah, itu nanti akan mencari seperti itu. Gitu ya. Kita bandingkan B3 dan C3. Nah, kita harus kasih tanda dan. Kita kasih tanda dan supaya nanti kriterianya bisa dua. Gitu ya. Demikian halnya untuk range-nya, range kriterianya. Nah, itu B16 sampai B22. Ambil aja B16. B16 ini. Ya, mulai ini sampai sini, B22. Gitu ya. Untuk yang match pertama, yang match yang kedua kita ngambil yang ini. Nah, itu ya. Makanya di sini saya nulisnya B16 sampai B22 dan C16 sampai C22. Gitu ya. Kemudian untuk 0 ini sama seperti lookup, gitu ya.
Kalau 0 ini yang benar-benar persis sama. Kalau yang 1 itu adalah yang model links gitu ya. Di antara sekian sampai sekian gitu ya. Nah, ya. Nah, itu adalah format untuk yang semuanya vertikal gitu ya. Kriterianya semuanya disusun vertikal. Gitu ya. Nah, datanya disusun vertikal semua. Nah, bagaimana kalau datanya campuran seperti ini? Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, itu ya. Data vertikal dan horizontal itu nanti penggunaannya di belakang ini. Jadi match-nya harus ada 3. Match-nya ada 2. Match yang depan ini adalah untuk vertikal, match yang belakang ini adalah untuk horizontalnya. Ya. Nah, untuk harga itu saya sudah susun seperti itu. TV, AC dan seterusnya itu yang horizontal, yang horizontal, yang vertikalnya LX sama AFD, gitu ya. Nah, perumusannya adalah seperti ini. Ya, kita nggak perlu pakai dan, nggak perlu dan. Kenapa? Karena sudah sendiri-sendiri. Ya, di bagian vertikalnya sendiri, di bagian vertikalnya sendiri, vertikalnya itu ada C3, di bagian horizontalnya D3. Gitu ya. Range-nya sama, mulai indeks, jadi penulisannya sama, indeks, diikuti dengan range datanya. Range datanya ini mulai dari mulai dari 1.250 sampai 17.500. Berarti mulai dari sel C25 sampai I26. Ya, ini C25, ini I26. 1.250 itu C25, 17.500 itu I26. Nah, makanya di sini saya nulisnya C25 sampai I26 ini ya, bukan 21 ya. 26 ya. Ya, I26 ya. C25 sampai I26. Kemudian kita matchkan, matchnya berdasarkan apa? Berdasarkan dari kelompok sama merek. Nah, kelompoknya itu turun ke bawah pakai LEC ini kan, LEC AFT. Nah, itu pakainya C3. C3 ini. Bukan C3 ya. Sorry, ini saya salah. B2. Betul C3. Yang belakang C3 betul, yang ininya B2. B2 yang depan ya. B2. Nah, range datanya adalah B25 sampai B26 ini. Ya. B25 sampai B26. Nah, itu ya. Nah, terus yang match yang horizontal itu C3 sama. Ambil yang C3 ini. Nah, yang dipilih ya. C3 ini. Kemudian C24 sampai I24. Nah, ini. Saya ambil yang ini. Ya. C24 sampai I24. Titik koma 0. Sehingga kalau saya jalankan LX sama TV itu nanti munculnya adalah 1,250. Nah, itu ya. Karena saya di Word, saya nggak bisa nyoba. Nanti di Word. Ya. Nanti kita langsung ke soalnya saja. Ya. Biasanya sih penggunanya seperti itu. Ya. Oke, ini teorinya. Kita coba ke soalnya langsung. Silakan dibuka yang latihan 02. Latihan 02. Oke, saya buka latihan 02 sebentar. Oke, ini teorinya. Kita coba ke soalnya langsung. Silakan dibuka yang latihan 02. Latihan 02. Oke, saya buka latihan 02 sebentar. 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 O
Sudah ada latihan 02-nya. Belum dapat juga. Tadi barusan saya kirim ini, yang ini. Latihan 02 yang barusan terakhir, chat terakhir jam 8.26. Ya, 8.26. Latihan 02, 8.26. Mungkin dicek Pak Dwi ya. Saya buka dulu. Oh, Pak Dwi pakai Zoom-nya HP. Ya nanti kalau misalkan belum dapat, mungkin di share WA aja, minta sama Flashcom ya, adminnya Flashcom ya, nanti biar nanti bisa di share via WA ya. Oke, saya pakai latihan 2, saya buka. Tidak mau. Saya tidak mau buka. Saya tutup dulu share-nya sebentar ya. Karena tidak mau buka. Sebentar. Oke, sudah. Saya share lagi. Oke, nah itu ya. Jadi nanti mungkin Pak Dwi minta ke adminnya Flashcom aja, nanti akan di-share by WA ya. Oke. Nah, ini saya punya data seperti ini. Jadi data customer, kodenya seperti ini. Kemudian ada data member, ada data barang, ada tabel bunga cicilan kartu kredit ini ya. Nah itu, ini untuk yang penjualan barang ya. Nah untuk nama saya kira bisa ya, nggak terlalu susah. Pakai coba sih saya kasih waktu 2 menit. 2 menit teman-teman yang sudah bisa langsung di share di chat, nanti kita coba sama-sama. Saya kopas dari chatnya, nanti saya jalankan coba. Kalau bisa pakai indeks sih lebih baik. Kalau bisa pakai indeks lebih baik. Ya, kalau bisa pakai indeks lebih baik. Oke, Pak Agung sudah selesai. Saya kopas, saya masukkan di sini ya. Oke, saya enter. Sorry. Dari titik koma. Oke, sip, betul Pak Agung. Ya, sudah masuk ya. Alamat sama itu ya. Alamat sama. Telepon juga sama. Ya, itu ya. Pakai indeks gitu ya. Alamat juga sama, berarti kalau alamat sama dengan indeks gitu ya. Kemudian range-nya
Cuma hati-hati, gitu ya. Ini yang perlu saya info ya. Hati-hati karena belum tentu setiap komputer ini, jadi karena kita menggunakan index and match. Nah, kalau index and match itu berarti modelnya sistemnya adalah sistem array, sistem satu variabel tapi bisa banyak data, gitu ya. Itu namanya array. Satu variabel bisa banyak data. Nah, hati-hati kalau saya menggunakan index and match ini, kalau saya enter biasa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak mau, gitu ya. Kadang-kadang nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Karena dia bukan, begitu saya enter biasa itu bukan formulanya array, tapi formula standar. Nah, gimana caranya supaya dia tidak error, gitu ya? Nah, biasanya sih kalau supaya tidak error, biasanya saya tekannya setelah rumus selesai ini saya ketik shift sama enter. Nah, itu bedakan, ya. Shift sama enter. Nah, itu nanti untuk biasanya sih muncul tanda ini sih. Nah, ini ya. Biasanya seperti itu. Atau mungkin Excel yang baru mungkin sudah fix ya. Kalau Excel yang lama biasanya Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Nah, itu harusnya ada tanda kurung awal ini. Yang betul sih seperti itu. Ctrl Shift Enter. Ya, betul. Betul, Pak. Aku. Saya lupa. Ya, jadi kalau kita menggunakan index and match, jangan lupa jangan pakai enter, tetapi pakai Ctrl Shift sama enter. Kebetulan kalau ini saya tadi punyanya Pak Agung, saya enter biasa masih bisa jalan gitu ya. Tapi kadang-kala dia bisa error. Nah, supaya bisa menghindari error, maka di rumusnya itu saya waktu enternya saya tidak pakai enter, tapi saya pakai Ctrl Shift enter. Sehingga depan sama belakang itu tandanya dia pakai Ctrl Shift dan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup ini tidak bisa kita ketik, harus pakai Ctrl Shift enter, ya. Oke. Lakukan hal yang sama untuk alamat, telepon, jenis member, jenis barang, merek, ya, merek. Nama barang gabungan dari nama merek itu karakter ke-8, dilihat dari karakter ke-8. Kalau S itu siap, kalau P itu Panasonic, kalau L itu kalau L adalah LG. Oke, kita coba aja alamat sama dengan if, sama dengan index. Array-nya saya ambil datanya di sini ya. Ini saya blok, saya kasih F4 supaya nggak geser. Ya, titik koma, match, ya. Match kodenya adalah ini, kodenya adalah karakter 4 karakter awal tadi. Lihat. Ini titik koma 4. Ya, titik koma 4. Titik koma lookup array-nya saya ngambil dari datanya ini. Ya, jangan lupa di F4. Titik koma 0.
sorry, match slide-nya ya. Bisa. Ini kolom ke oh sorry. Ininya saya ngambilnya yang sama. Ambil alamat ya. Recovery ya, recovery-nya ngambil dari data alamat. Jangan lupa F4. Ya, ini ya. Ini, nah ini ya saya masuk ya saya masuk present A ini karena saya tekannya enter gitu ya. Kalau saya tekan Ctrl Shift Enter, iya ya sebentar aku ya. Ini listnya bintang sampai E5, oke. Oh ya, lookupnya kan di depan. Pakai ini. Oh, sorry, datanya ini yang depan ya. Oh, ini lagi konsentrasinya hilang. Dan. Ya, bisa betul. Sampai di 15 betul. Match select-nya betul, B5.
Oke, ya, sorry. Ini saya lupa. Ini kolomnya ya, belakang kolomnya ya. Betul aku, sorry. Makasih infonya. Saya lupa. Ini belum di. Ya, kolomnya yang belakang ya. Jadi indeks ini ya kolomnya. Oke, itu ya. Oke, telepon juga sama. Tinggal ngambil di kopas saja, tinggal ngambil kolom ke 4 ya. Kolomnya kolom. Ya. Jenis member sama. Jenis member tinggal ngambil dari data member ini sisinya vertikal juga. Nah, ini sisinya vertikal juga gitu ya. Tapi saya pakainya sama dengan indeks. Nah, array-nya tinggal ngambil dari sini semua. Ya. Jangan lupa 4. Titik koma, next. Nah, itu karakter ke member itu karakter ke NSDP. Nah, karakter ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karakter ke-13. Karakter 13 berarti next. Mid ini titik koma titik koma 13 titik koma 1 ya titik koma buka array-nya ambil data ini ya, jangan lupa dia 4 ya koma titik koma 0 eksak ya. Oke, terus kolomnya titik koma kolom ke jenis label kolom kedua ya, kolom kedua. Control Shift. Nah, ya. Oke. Jenis barang. Oke, jenis barang rumusnya ini ya. Kalau karakter 67-nya LS, lemari S, kalau MC mesin cuci, AC, air conditioner. Gitu ya. Karakter 67 berarti sama dengan if ya. If. Karakter 67 berarti mid. Nah, teksnya ini titik koma 6, titik koma 2 ya. Sama dengan LS, maka lemari S.
titik koma if lagi. B5 titik koma 6 titik koma 2 B5 sama dengan AC, berarti air koma selain itu mesin cuci ya. Oke, jangan lupa kalau tutupnya 2 kali. Kalau merek ini ya, merek karakter ke-8 jika S maka siap, jika P maka panaskan. Jika L maka mengganggu Pak Edi, waktu kita lagi Pak Edi, kalau mau lanjutkan silahkan, cuma saya memberitahu aja. Oke, iya, oke. Nah, saya kira untuk yang merek bisa ya, satuan bisa ya, tinggal satuan ini tergantung dari nama sama merek. Gitu ya, kalau nama sama namanya lemari S, mereknya siap, maka satuannya set gitu ya. Kita coba yang satuan dulu aja ya. Jadi sama dengan indeks. Nah, datanya kita ambil sama dengan indeks, datanya kita ambil ini ya. Sampai satuan aja. Atau boleh sampai harga, boleh itu ya. Oke, itu ya. Jangan lupa di F4. Nah, kemudian titik koma, indeks. Nah, ini saya ngambil silver, lemari S, mereknya saya belum. Nah, ini saya belum cerita. H5 dan ini sih harusnya ini. Gitu ya. I5. Kemudian titik koma. Sorry, ini bukan indeks, match. Match. Ya, H5 dan ini titik koma lookup-nya yang kita ambil. Ya, ini. Jangan lupa di F4. Nah, jangan lupa kasih dan, karena akan 2 parameter ya, 2 kondisi di dalam satu match gitu ya. Satunya adalah merek. Ya, jangan lupa di F4 juga. Oke, titik koma, tipenya eksak. Ya. Turun tutup, titik koma, kolom ke berapa. Nah, data tinggal harga di satuan di kolom ke nama 1, merek 2, satuan 3. Berarti titik koma 3. Ya. Control, Shift, Enter. Nah, ini KSNA karena merek belum dibikin sama dengan I. Cepet-cepet aja. Sama dengan I. Kalau S, ini teksnya titik koma 8, titik koma 8, titik koma 1 sama dengan S, maka siap. Titik koma if siap P Panasonic LLG. Ini titik koma 8, titik koma 1 sama dengan P titik koma Panasonic titik koma LG untuk 2 kali. Nah, itu satunya bis ya, tahu sudah ketemu ya.
penjualan lemari es Panasonic. Nah, lemari es Panasonic DJS gitu ya. Harganya sama kayak satuan, tinggal ganti kolomnya, kolom ke-4 ya, tinggal dikalikan dengan sorry ini match-nya yang ya betul ya 5 ini 5. Oke, tinggal dikalikan dengan di datanya ini ya, indeks harga. Nah ini harus saya 4 karena kalau saya copy ke bawah dia biar enggak gerak. Jadi ini H5 bukan 4 ya. Nanti 23 ya tetap 4. J7 sampai J15. Fokus sekali. Ya, betul. Coba saya. Pak ini bagaimana Pak? Nah, harus kontrol shift enter ya. Harus kontrol shift enter. Sorry. Nah ini yang saya katakan ya. Yang saya katakan harus kontrol shift enter. Iya ya, sorry. Silakan. Sudah Pak Edi boleh? Sudah, silakan boleh. Oke, siap. Makasih Pak Edi. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah jam 9 di kolom chat tidak ada pertanyaan. Jadi mungkin besok aja kita bertanya ya, karena memang waktu kita tadi untuk bertanya juga sudah dipakai juga untuk menjelaskan oleh Pak Edi. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa mulai hari ini sebenarnya dari kemarin sih kita sudah mulai benar-benar jam 7:30 atau 19.30 kita mulai. Jadi mulai besok juga 19.30 Pak Edi undang Bapak Ibu masuk, kami sudah set. Jadi kalau bisa sebelum jam itu Bapak Ibu sudah boleh masuk. Jadi untuk pembukaannya kami akan ambil di waktunya di jam 19.25 sampai jam 19.30. Jadi 19.30 Pak Edi langsung bisa ambil alih sehingga waktunya tidak terbuang untuk mestinya waktunya bisa dipakai semuanya untuk materi, begitu Bapak Ibu. Itu saja saya pikir untuk malam hari ini, semuanya boleh. Oke. Permisi Mas Robi. Oh ya, silakan. Ini ada informasi. Ya, ini ada informasi dari pihak Flashcom. Apabila Bapak atau Ibu menilai pelatihan online ini worth it, boleh diulas melalui platform sosial media. Jangan lupa kasih. Sekian informasi yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Robi kembali. Kepada saya? Mas Robi. Oke. Baik. Ya, monggo Pak. Silakan ditutup. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan
lupa tetap stay safe, tetap sehat, selamat beristirahat. Besok malam kita 19.30. Ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Izin live, Pak Edi. Iya.